Assalamualaikum. Video ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, penting bagi saya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, keyakinan bersama di sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak untuk mengembangkan kesadarannya berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa untuk mengontrol diri sendiri. Siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai yang mereka percaya. Guru dapat mengidentifikasi motivasi yang terdapat dalam siswa. Jika terdapat 2 yaitu menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan, maka motivasi eksternal. Guru harus membangun motivasi internal dan menghindari hukuman. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai seorang teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol seorang guru, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilakunya dan mendukung mereka dalam menemukan solusi yang tepat. Yang keempat yaitu keyakinan di sekolah atau kelas. Guru dapat mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan cara kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut merupakan pernyataan universal yang harus diterapkan di dalam kelas. Yang kelima yaitu segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Sebagai guru, saya menerapkan segitiga restitusi yang ada di sekolah untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Tujuan hal ini adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dan 3 materi sebelumnya. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, kita akan mudah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berfokus pada perkembangan potensi anak, kemudian kolaborasi antara semua anggota sekolah, dan visi perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif. Setelah saya memahami budaya positif yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan,
posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Saya menyadari bahwa semua konsep tersebut harus diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada semua guru. Salah satu yang menarik bagi saya adalah saat memahami sebuah penghargaan. Saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan dan lain sebagainya. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya saya menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Saya menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Contohnya ketika saat siswa bertengkar dan terlambat sekolah, saya melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Perasaan saya yaitu sangat termotivasi dan berusaha memperbaiki diri dan menerapkan nilai budaya positif di sekolah. Yang sudah baik yaitu mulai munculnya motivasi internal dalam diri siswa untuk melakukan nilai budaya positif di sekolah. Dan guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Sebelum memahami modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Saya sering merasa bersalah karena murid sering saya hukum sebagai konsekuensinya. Namun saat saya sudah memahaminya, saya memposisikan diri sebagai manajer. Pernah, namun hanya satu tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Seperti berbicara kepada siswa, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Budaya positif yaitu tentang kolaborasi antara guru dan orang tua siswa. Kolaborasi antara guru dan orang tua siswa dilakukan dimanapun kita berada. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.